Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada video kali ini saya Tri Jarwanto akan membahas beberapa materi pembelajaran teman-teman. Kita langsung masuk saja yang pertama, yaitu tentang musawah. Ya, apa itu musawah teman-teman? Jadi musawah adalah sikap mengakui bahwa semua manusia itu memiliki derajat yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih mulia karena kekayaan, jabatan atau keturunan. Yang membedakan hanyalah ketakwaan. Jadi musawah itu berarti tidak membeda-bedakan, yang intinya sama gitu. Yang kedua teman-teman, yaitu tawasud. Jadi tawasud adalah sikap berada di jalan tengah, yaitu tidak berlebihan dan tidak meremehkan. Inilah yang membuat Islam menyebut umatnya sebagai umatan wasaton, yaitu umat yang seimbang dan adil. Contoh dalam kehidupan nyata, orang yang tawasud itu tidak mudah terprovokasi, tidak fanatik, buta, dan selalu mencari solusi yang menguntungkan semua pihak. Yang ketiga ada ukhuwah, yaitu persaudaraan. Jadi para ulama juga membagi ukhuwah itu menjadi tiga. Yang pertama ukhuwah Islamiyah, itu persaudaraan karena iman dan Islam. Yang kedua ukhuwah watoniyah, itu persaudaraan karena satu bangsa dan tanah air. Dan yang ketiga itu ukhuwah insaniyah, persaudaraan karena sesama manusia. Jadi ukhuwah itu bukan sekedar ucapan, tapi diwujudkan dalam tindakan nyata, saling tolong, menolong, saling menjaga, dan saling mendamaikan ketika ada perselisihan atau ada masalah. Yang keempat yaitu fastabiqul khairat, atau berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi fastabiqul khairat itu semangat berkompetisi yang sehat, bukan untuk menjatuhkan orang lain atau merendahkan, tapi untuk mendorong diri sendiri dan orang lain itu menjadi lebih baik. Nah, ini adalah kompetisi yang semua pesertanya itu memang karena tujuannya adalah kebaikan bersama. Yang kelima ada optimis teman-teman. Jadi sikap selalu berprasangka baik terhadap masa depan dan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam, optimisme bukan sekedar positive thinking biasa, tapi berakar pada keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala lebih luas dari segala masalah. Di lawannya adalah putus asa yang dilarang keras dalam Islam. Jadi orang yang optimis itu tetap bersemangat meski gagal coba lagi pokoknya, karena kegagalan adalah awal dari kesuksesan. Karena ia yakin setiap usaha yang ikhlas tidak akan sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam yaitu ada dinamis. Jadi dinamis itu selalu bergerak maju, berkembang, tidak stagnan. Jadi pribadi yang dinamis itu terus belajar, berinovasi, dan beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam. Ia tidak puas hanya karena pencapaian kemarin dan selalu merencanakan kebaikan yang lebih besar untuk hari besok dan besok. Itu selalu direncanakan. Yang ketujuh ada etika berorganisasi dan bekerja. Jadi kita juga harus beretika dalam organisasi. Jadi apa itu etika dalam berorganisasi? Adalah seperangkat nilai dan norma yang disepakati bersama sebagai panduan perilaku dalam organisasi. Dalam Islam, etika berorganisasi bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, yaitu mencakup 7 prinsip utama teman-teman. Yang pertama amanah, yaitu menjalankan jabatan dengan jujur dan tanggung jawab. Surah, mengambil keputusan melalui musyawarah. Adil, tidak memihak, berlaku sama kepada semua. Ta'awun, saling menolong dalam
kebaikan, dan istiqomah, konsisten menjalankan komitmen. Juga tawadu, tidak sombong meski mempunyai jabatan, teman. Nah, ini yang berat. Dan selanjutnya itu ihsan, yaitu mengerjakan setiap tugas itu sebaik-baiknya. Lanjut pembahasan yang kedua yaitu dalilnya, teman-teman. Sini dalil ukhuwah itu terdapat dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, teman-teman, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat, teman-teman. Yang selanjutnya yaitu dalil fastabiqul khairat, teman-teman, yang terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 148. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun wa muwalliha fastabiqul khairati aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, dan setiap umat mempunyai kiblat yang dimana menghadap ke arahnya, maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Itu, teman-teman. Terus pembahasan selanjutnya kita ke penerapan tawasud dalam menyikapi perbedaan pendapat. Jadi perbedaan pendapat lagi dalam organisasi adalah hal yang wajar, hal yang sehat, bahkan perlu selama disikapi dengan tawasud. Terus mengapa perbedaan pendapat tidak bisa dihindari? Pasti ada pertanyaan gitu, teman-teman. Jadi setiap orang memiliki latar belakang, pengalaman, cara berpikir yang berbeda pasti, teman-teman. Jadi dalam satu organisasi madrasah saja ada siswa dari keluarga berbeda, dengan kebiasaan berbeda, cara pandang yang berbeda. Nah, perbedaan ini bukan musuh, teman-teman. Ia adalah kekayaan yang harus dikelola dengan bijak. Jadi sikap tawasud dalam menghadapi perbedaan, yang pertama, dengarkan dulu, teman-teman. Jadi orang yang tawasud itu tidak langsung menolak pendapat yang berbeda dari pendapatnya. Ia mendengarkan sampai selesai, memahami alasannya, baru kemudian memberikan tanggapan. Ini yang disebut dengan ta'aruf sebelum tahakkum, yaitu memahami sebelum menghakimi. Yang kedua, hindarilah fanatisme. Jadi fanatik terhadap pendapat sendiri adalah tanda seorang yang tidak bisa mempunyai sikap tawasud. Dalam musyawarah, keputusan terbaik bukan selalu pendapat kita sendiri. Jadi terkadang gabungan dari beberapa pendapat itu adalah salah satu solusi yang jauh lebih baik. Yang ketiga, cari titik temu. Jadi tawasud juga mendorong kita aktif mencari kesamaan di antar perbedaan. Misalnya dua pihak berbeda soal cara, tapi tujuannya sama. Dari titik temu inilah kesepakatan bisa dibangun, teman-teman. Yang poin selanjutnya, contoh kolaboratif dan optimis dalam kegiatan berorganisasi. Jadi contohnya kolaboratif dulu, teman-teman, itu artinya bekerja sama dengan penuh ketulusan, menempatkan kepentingan bersama di atas ego pribadi. Contohnya kepanitiaan PHBI, yaitu peringatan hari besar Islam. Jadi saat menyiapkan maulid Nabi, ketua seksi acara menyadari seksi konsumsi itu kekurangan anggota. Meski tugasnya berbeda, ia mengajak dua anggotanya untuk membantu seksi konsumsi tanpa diminta. Nah, itulah yang dinamakan kolaborasi. Bergerak kemana bantuan itu dibutuhkan, bukan sekedar menyelesaikan tugas sendiri. Itu. Selanjutnya, contoh perilaku optimis. Nah, jadi contohnya ini,
saat menghadapi tantangan baru. OSIS diminta mengelola majalah dinding digital pertama kali, padahal tidak ada yang berpengalaman. Anggota yang optimis berkata, kita belajar bersama-sama gitu. Jangan takut salah, tapi kita harus bercoba dan mempunyai niat yang baik, ikhtiar, kita usaha dulu. Dan ia mencari pasti ada jalan. Ia mencari tutorial, mengajak teman belajar bersama, dan akhirnya berhasil meluncurkan edisi pertama dengan tepat waktu. Nah, itu optimis teman-teman. Nah, untuk pembahasan selanjutnya itu menyusun kode etik berbasis nilai Islam. Yang pertama, sebelum kita menyusun kode etik, kita juga ada pertanyaan kita sebagai dalam berorganisasi. Contohnya, nanti kita bahas dulu nilai apa yang ingin kita jaga dalam organisasi ini. Yang kedua, perilaku apa yang harus dilakukan agar nilai ini terwujud. Yang ketiga, perilaku apa yang harus dihindari agar nilai ini tidak rusak. Contohnya, contoh kode etik OSIS berbasis nilai Islam yang tadi landasannya dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 10 yang artinya sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, ini singkatnya, dan Quran surah Al-Baqarah ayat 148 yang intinya tadi berlomba-lomba dalam kebaikan. Contoh kodenya dalam kewajiban kita sebagai anggota yaitu hadir tepat waktu dalam menghadiri kegiatan, contohnya rapat gitu. Menyelesaikan tugas yang diberikan dengan sebaik-baiknya, itu wujud ihsannya. Menyampaikan pendapat dengan santun dan menghargai pendapat orang lain, itu wujud tawasud. Menjaga persaudaraan dan menghindari perselisihan sesama anggota, itu wujud ukhuwah kita. Dan berlomba memberikan ide dan kontribusi terbaik, itu wujud fastabiqul khairat. Dan menjaga nama baik organisasi dan madrasah dalam setiap perilaku, itu wujud musawah dan ihsan. Dan selanjutnya bersikap terbuka menerima kritik dan saran itu membangun, itu wujud tawadu. Gitu teman-teman. Mungkin video pembelajaran kali ini cukup sekian. Semoga bermanfaat. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.